Halo sobat, jumpa lagi di channel Hari Solo Epic. Kali ini saya akan mengisahkan tentang Panjalu Jayati. Sebelumnya, jika sobat belum subscribe, mohon tolong untuk subscribe, komen, like, dan share demi perkembangan channel ini ke depannya. Saya doakan sobat dalam keadaan sehat, penuh berkelimpahan rezeki, dan bahagia senantiasa. Salam budaya. Kahuripan telah dibagi dua menjadi Kediri dan Jenggala. Prabu Airlangga meninggalkan dunia ramai untuk manekung sebagai pertapa berjuluk Resi Gentayu. Namun ternyata Kediri dan Jenggala tak pernah damai. Masing-masing ingin menguasai hingga terjadi peperangan hampir 60 tahun lamanya. Pada awal perang saudara antara Kediri dan Jenggala dimenangkan oleh Jenggala. Namun pada akhirnya Kediri mengambil alih seluruh takhta Airlangga. Sejarah kerajaan Kediri atau Panjalu mulai diketahui dengan adanya prasasti Sirah Keting tahun 1104 atas nama Sri Jayawarsa. Raja-raja sebelum Sri Jayawarsa tidak diketahui. Sedangkan urutan raja-raja sudah Sri Jayawarsa dapat diketahui dengan jelas berdasarkan prasasti-prasasti yang ditemukan. Kerajaan Panjalu di bawah pemerintahan Sri Jayabaya berhasil menaklukkan kerajaan Jenggala hingga tercetus semboyannya yang sangat terkenal dalam prasasti Ngantang tahun 1135, yaitu Panjalu Jayati atau Panjalu. Masyarakat Jawa dikenal sangat berani dan emosional. Waktu luang yang ada digunakan untuk mengadu binatang. Penduduknya sudah mengenal mata uang yang terbuat dari campuran tembaga dan perak. Keadaan masyarakat Kediri sudah teratur. Penduduknya sudah memakai kain sampai di bawah lutut. Rambut diurai. Semua rumahnya bersih dan rapi. Dalam perkawinan, keluarga pengantin wanita menerima mas kawin berupa emas. Orang-orang yang sakit melalui pemimpin keagamaan memohon kesembuhan kepada dewa dan Buddha. Kehidupan sosial masyarakat kerajaan Kediri sangat teratur, seperti tertulis dalam kitab Lobdaka. Tinggi rendahnya martabat seseorang bukan berdasarkan pangkat dan harta benda saja, namun berdasarkan moral dan tingkah lakunya. Di sini raja sangat menghargai dan menghormati hak-hak rakyatnya sehingga rakyatnya bisa leluasa menjalankan aktivitas kehidupan mereka sehari-hari. Pada prasasti Talan dituliskan, raja sangat menghormati hak-hak rakyatnya dengan membebaskan rakyat Desa Talan dari pajak sebagai penghargaan atas jasanya mengabdi untuk kepentingan Kediri. Selain itu, pada prasasti Ngantang, yang mana prasasti ini ditujukan untuk rakyat desa Ngantang karena mengabdi untuk kemajuan Kediri, dituliskan bahwa raja memberikan hadiah berupa tanah perdikan dengan tidak diwajibkan menyetor pajak kepada Raja Jayabaya.
Kediri merupakan sebuah kerajaan yang perekonomiannya ditunjang dari bidang agraris dan maritim. Sebagian masyarakat yang hidup di pedalaman menggantungkan hidupnya dari bertani. Hasil dari bertani warga di pedalaman sangat melimpah karena kondisi tanah kerajaan Kediri yang sangat subur, sehingga masyarakat Kediri hidup makmur. Sedangkan masyarakat Kediri yang ada di pesisir bermata pencarian sebagai pedagang dan nelayan. Pada masa Kediri, perdagangan dan pelayaran sudah maju. Karya sastra lainnya yang ditulis pada zaman Kediri seperti kitab Kresnayana karangan Empu Triguna yang mengisahkan Kresna sebagai anak nakal, namun Kresna tetap dikasih setiap orang karena kebaikan sifatnya, suka menolong dan sakti. Kresna akhirnya menikah dengan Dewi Rukmini. Masih ada kisah sastra lainnya, yakni kitab Samanasantika karangan Empu Managuna yang mengisahkan bidadari Harini yang terkena kutuk Begawan Trenawindu. Beberapa karya sastra juga didokumentasikan dalam bentuk relief candi seperti kisah Kresnayana bisa kita jumpai pada relief Candi Jago bersama dengan relief Partajatna dan Kunjarakarna. Kerajaan Kediri mencapai zaman keemasan saat pemerintahan Raja Jayabaya. Daerah kekuasaannya semakin luas, dimulai dari Jawa Tengah, meluas hingga hampir seluruh Pulau Jawa. Pengaruh kerajaan Kediri juga dirasakan hingga ke Pulau Sumatera yang pada zaman itu merupakan kekuasaan kerajaan Sriwijaya. Dalam catatan Juvanci menyebut Jawa adalah maharaja yang memiliki beberapa wilayah jajahan, yakni Paihuayuan atau Pacitan, Matung atau Medang, Tapen atau Tumapel Malang, Hining atau Dieng, Jungyalu atau Ujung Galuh sekarang Surabaya, Tungki atau Jenggi Papua Barat, Takung atau Sumba, Buang Macu atau Papua, Mali atau Bali, Kulun atau Gurun, mungkin Gorong atau Sorong di Papua Barat atau Nusa Tenggara, Tanjung Hulu atau Tanjung Pura di Borneo, Tiwu atau Timor, Pingyai atau Banggai di Sulawesi, dan Bunuku atau Maluku. Kediri mengalami kemunduran selepas kepemimpinan Raja Jayabaya. Pada pemerintahan Raja Kertajaya, kejayaan Kediri runtuh. Penyebabnya adalah karena timbul pertentangan dengan kaum Brahmana. Brahmana menganggap Kertajaya telah melanggar agama dan memaksa menyembahnya sebagai dewa. Kaum Brahmana meminta perlindungan Ken Arok, seorang akuwu dari Tumapel. Perselisihan ini semakin memuncak dan ditandai dengan pertempuran di Desa Ganter tahun 1222 Masehi. Kertajaya dapat dikalahkan Ken Arok, dan pada masa inilah kejayaan kerajaan Kediri runtuh. Namun saat itu Kediri seperti mati suri. Terbukti Kediri kembali bangkit di bawah pimpinan Raja Jayakatwang, berhasil merebut tahta Singasari ketika Raja Kertanegara tengah memusatkan kekuatan pasukannya dalam ekspansi ke luar Jawa. Namun kebangkitan ini tidak bertahan lama, karena setelah Jayakatwang dikalahkan oleh tentara
Mongol yang berkoalisi dengan pasukan Raden Wijaya dari kerajaan Singasari, Kediri benar-benar hancur dan tidak pernah terdengar